ini bukan hanya saja untuk menyelesaikan tugas saya, tapi supaya teman-teman memiliki pengetahuan yang baik tentang alam sebagai kehidupan. Dan teman-teman mampu menghayati tanggung jawab teman-teman terhadap alam sebagai kehidupan. Dan teman-teman mampu juga mempraktikkan cara menjalani alam sebagai kehidupan. Oleh teman-teman, kita akan menyanyi lagu layak dipuji dan disenang. 1, 2, 3. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Teman-teman sekarang masuk dalam doa pembuka. Saya minta salah satu dari teman-teman untuk memimpin dalam doa. Teman-teman, saya minta dari salah satu teman-teman untuk memimpin dalam doa. Terima kasih, Adi. Teman-teman, sekarang masuk dalam pertanyaan pemantik. Teman-teman pernah lihat gambar ini atau belum? Pernah. Kalau pernah, bagaimana perasaan dan pengalaman teman-teman ketika melihat gambar ini? Ketika teman-teman melihat gambar ini, bagaimana perasaan teman-teman atau pengalaman teman-teman? Apa lagi? Sekarang atau pas teman-teman melihat sampah, bagaimana perasaan teman-teman? Tidak ada rasa ini sakit hati atau bagaimana? Pas teman-teman lihat ada kebakaran, teman-teman tidak ada sakit hati atau tidak? Sakit. Jadi teman-teman ketika kita melihat sampah yang berantakan dan juga ketika ada kebakaran, tentu kita juga merasa khawatir, merasa kasihan. Apalagi kalau rumah yang terbakar, tentu kita akan merasa kasihan terhadap orang-orang yang memiliki rumah tersebut. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang alam sebagai kehidupan. Dari gambar yang telah kita lihat secara bersama-sama dan juga dari pengalaman yang telah teman-teman bagikan, itu telah menjadi garis besar dari pembahasan kita hari ini. Sebagai manusia sangat bergantung pada alam. Alam kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita hidup di alam dan kita hidup dari alam. Contohnya kita sebagai petani, kita tidak bisa makan jika tidak ada lahan dan tidak ada tanah. Jadi kita manusia sangat bergantung pada alam. Tanpa alam kita tidak berbuat apa-apa. Contohnya kalau tidak ada tanah kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak bisa tanam. Begitu pula kalau tidak ada pohon-pohon kita juga tidak akan bisa hidup atau tidak bisa makan. Jadi kita juga sangat bergantung pada alam. Sebuah video tentang bagaimana alam dengan manusia.
merujuk pada pandangan bahwa alam semesta dengan segala unsur dan proses yang ada di dalamnya memberikan kehidupan dan segala kebutuhan untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Alam dianggap sebagai sumber utama yang melahirkan, merawat, dan memelihara kehidupan, seperti seorang ibu yang memberikan kehidupan dan perhatian kepada anak-anak. Alam menyediakan udara, air, makanan, serta tempat tinggal yang dibutuhkan makhluk hidup bahkan manusia. Tetapi kita sebagai pengasuh dan pelindung yang memberi dan mendukung segala aspek kehidupan. Jadi teman-teman, mari kita juga menjaga alam, sama seperti alam juga yang menjaga alam. Kita juga harus mencintai alam, sama seperti ibu kita di rumah yang merawat kita dari kecil, yang memberikan kita makan, minum, dan lain sebagainya. Kita juga harus merawat alam. Dan kita kalau ada bunga di sekitar kita, kita menyiram air dan juga memberikan pupuk. Dan kita akan masuk dalam menghayati tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai hidup. Mungkin kita pernah dengar kalimat yang mengatakan menjaga kebersihan adalah sebagian dari ini. Kalimat tersebut merefleksikan bagaimana pentingnya merawat alam dan dengan menjaga kebersihan. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Allah memelihara manusia dan alam semesta. Namun Allah juga mengingatkan kita ikut berperan aktif dalam menjaga alam ini sebagaimana Dia telah memeliharanya. Allah ingin kita juga manusia yang bertanggung jawab atas segala pemberiannya, agar generasi berikutnya juga bisa menikmati ciptaan Allah yang sangat indah. Mulailah dari lingkungan tempat tinggal kita dengan kita menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya akan membantu mewujudkan lingkungan yang sangat bersih. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam yaitu mengurangi penggunaan plastik dan menanam bunga dan juga pohon-pohon. Jadi teman-teman, tanggung jawab kita manusia dalam menjaga kebersihan dan juga kita juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita mulai dari rumah kita pribadi harus bersihkan. Kalau kita memiliki kamar, mari kita juga membersihkan kamar kita. Dan kalau ada sampah-sampah di sekitar kamar atau di sekitar rumah kita, mari kita membersihkan dan kita membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau ada pohon-pohon atau bunga-bunga yang ada di sekitar kita, mari kita juga menyiram dan merawatnya. Oke, setelah teman-teman mengetahui bahwa alam merupakan inti kehidupan bagi manusia, coba teman-teman diskusikan pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana seharusnya cara kita memperlakukan alam? Ya misi. Kita harus memperlakukan alam dari hormat dan bertanggung jawab. Yaitu kanan. Yang kedua, apa tanggung jawab kita terhadap alam sebagai hidup kita? Jaga, merawat, dan terima kasih, tepuk tangan. Apa yang kelima? Apa saja langkah yang mudah yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam? Kurangi penggunaan plastik, tanam pohon, buang sampah pada tempat. Terima kasih, adik, tepuk tangan. Adalah pertanyaan yang keempat. Carilah ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Kejadian 1 ayat 2 6 sampai 28, 24 ayat 1 dan 2 ayat 5. Kasih, adik. Oke teman-teman, kita akan buat dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok itu satu orang, kita bisa 3 orang. Bisa 3 orang dalam satu kelompok. Kita akan buat dalam bentuk kelompok. Mari kita melakukan kampanye untuk memelihara alam sebagai kehidupan dengan membuat karya-karya kreatif berdasarkan kelompok masing-masing seperti puisi, bernyanyi, pantun, TikTok, dan lain sebagainya. Semua peserta katekisasi ini harus ikut berperan penting dalam kelompok. Teman-teman sudah apa belum?
Sudah. Kelompok mana yang sudah? Sini sudah. Kan sudah lah. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Bersih itu dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jangan menyepelekan sampah walaupun cuma satu. Ayo peduli sampah untuk lingkungan yang sehat. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Kelompok mana lagi yang sudah? Cap bersih. Kedua, kurangilah penggunaan sampah plastik mulai dari sekarang dan terutama dari diri kita sendiri karena sekarang Indonesia ini. Tangan dulu. Terima kasih kelompok yang sudah berperan aktif oleh Oke teman-teman, kita akan masuk dalam evaluasi. Evaluasi ini kita ini tes begitu. Apakah teman-teman tadi benar-benar mengikuti materi, benar-benar dapat mengerti atau tidak? Saya akan bertanya, ada 3 nomor. Yang pertama itu menurut kita bagaimana hubungan antara manusia dengan anak? Oke, terima kasih. Adik tepuk tangan. Dalam pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian anak sebagai ibu kehidupan. Terima kasih Adi, tepuk tangan. Dan kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara manusia memelihara alam? Menjaga kebersihan, merawat dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Adi. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dan sebagai wujud rasa cinta kita terhadap alam sebagai ibu kehidupan, mari kita bersama-sama menanam bunga sebagai bukti dari kita memelihara alam. Mari menjaga lingkungan dengan menanam bunga. Panas. Terima kasih. Kita akan masuk dalam hal penutup. Betapa kita tidak bersama teman-teman. Terima